Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang anak-anakku semuanya. siang, Bu. wabarakatuh, Bu. Selamat bertemu lagi untuk mapel pengelolaan bisnis retail. Yang untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Kita bahas mengenai nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Untuk sebelumnya kita bahas menggunakan atau mencari harga pokok penjualan. Coba anak-anakku semuanya, saya bertanya dulu, bagaimana rumus mencari harga pokok penjualan? Persediaan barang dagang awal ditambah pembelian, terus jumlah itu dikurangi persediaan barang dagang akhir. Ya, pintar. Ini Mbak siapa ini? Dari Hanifah. Dari Hanifah, ya. Jadi untuk mencari HPP, harga pokok penjualan, itu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Kemarin sudah kita bahas untuk mencari harga pokok penjualan. Dari soal yang sudah ada kemarin, semuanya sudah punya ya, tinggal dibuka saja soalnya. Kita hanya mengulang saja untuk yang mencari harga pokok penjualan. Kemarin ketemu ada dua cara untuk menentukan harga pokok penjualan. Untuk yang pertama dengan menggunakan tabel yang ada di buku kalian semuanya, yang ada di layar ya, diperhatikan di sini juga bisa, di buku juga bisa. Berapa besarnya persediaan awal? Di soal dilihat persediaan awalnya tuh 200 unit, hanya Rp2.500, jadi jumlahnya total Rp500.000. Kemudian tanggal 10 Januari itu 400 unit. Harganya Rp3.000. Yang betul adalah Rp1.200.000. Kalau itu Rp200.000 diperbaiki Rp1.200.000. Kemudian tanggal 25 Januari 100 unit dengan harga Rp3.500. Jumlah totalnya dikalikan menjadi Rp350.000. Sehingga harga pokok penjualan itu Rp2.050.000. Kemudian pertanyaan, kenapa itu ada 400 unit sama 100 unit, Bu? Cara mengerjakannya itu adalah kita lihat dari jumlah persediaan awalnya 200 unit, pembeliannya dari 400 unit, 300 unit, 100 unit, itu kan kalau kita jumlahkan itu ada 800 ditambah 200 sama dengan 1000 unit. Kemudian penjualannya kan 400 unit sama 300 unit, 700. Nah, itu yang dijual yang mana? Karena ini metode FIFO, first in, first out, berarti barang masuk pertama, keluar pertama, maka 700 itu diambil dari 200 unit A, Rp2.500. Kemudian yang 400 tanggal 10 itu, harganya Rp3.000, dan yang 100 diambil dengan harga yang Rp3.500. Sehingga kalau kita totalkan menjadi Rp2.050.000. Rp50.000. Itu cara yang pertama, bisa dengan cara itu. Boleh dengan cara yang ini, dengan rumus yang ada. Ingat-ingat, ayo, ingat-ingat ya. Dan dipahami, berapakah besarnya persediaan barang awal, kemudian berapakah besarnya pembelian bersih, berapakah besarnya persediaan barang akhir. Ini kita cari satu persatu, kita cari. Persediaan barang awal, sambil uraiannya disiapkan ya, atau bisa melihat contohnya. Persediaan awalnya 200 unit, hanya Rp2.500, maka persediaan barang awal Rp500.000. Kemudian pembelian bersihnya yang Rp2.650.000 itu asalnya dari mana? Yang bisa siapa? Pembelian bersih. Iya, pembelian bersih yang Rp2.650.000 itu dari mana? Dari
dari total keseluruhan jumlah pembelian tanggal 10, tanggal 25, dan tanggal 30. Tanggal 10 pembelian 400 unit, hanya Kali 3.000. Kemudian tanggal 25 pembelian 300 unit, hanya Rp3.500. Dan tanggal 30 pembelian 100 unit, harganya Rp4.000. Itu kalau kita totalkan semuanya, jumlahnya adalah Rp2.650.000. Itu kita jumlahkan dengan persediaan barang awal, sehingga terjawab barang tersedia untuk dijual. Harga berapa? Jumlahnya berapa? Rp3.150.000. Kemudian kita mencari persediaan akhir. Bagaimana cara mencari persediaan akhir? Yang masih ingat siapa? Bagaimana cara mencari persediaan akhir? Cara mencari persediaan akhir. Ya, udah. Ulangi. Cara mencari persediaan akhir, coba perhatikan soal. Persediaan 200 unit, jumlah pembelian itu 400 unit, 300 unit sama 100 unit, berapa jumlah total pembelian? 800 unit. Sehingga berapa jumlah persediaan ditambah pembelian? 1.000 unit, ya kan? 1.000 unit itu penjualan 400 unit sama 300 unit. Maka berapa besarnya penjualan? 700. Ya, 700 unit. Ini 1.000 unit dikurangi 700 unit, berarti berapa persediaan akhirnya? 100 unit. 300 unit. Nah, persediaan akhirnya itu berasal dari mana? Caranya mencari bagaimana? Karena ini metode FIFO, first in first out, berarti persediaan akhirnya itu ada pada persediaan yang pembelian belakangan. Sehingga kita ambil yang tanggal 30 Januari. Jadi, unit. Ya, 100 unit hanya 4.000, berarti berapa? Rp400.000. Rp400.000. Terus yang 200 unit diambil dari pembelian yang tanggal 25. Hanya berapa? 3.500. Pintar. Ya, berarti kita jumlahkan persediaan barang akhir itu Rp1.100.000. Sehingga harga pokok penjualan itu sebesar Rp2.050.000 itu berasal dari barang tersedia untuk dijual Rp3.150.000 dikurangi persediaan barang akhir Rp1.100.000. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Coba kita bahas berikutnya yang nomor 2. Saya percaya semuanya sudah bisa ini yang nomor 1. Ya. Persiapkan penggaris, anak-anakku semuanya, persiapkan penggaris untuk mencari persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO. Setiap satu transaksi ini ditarik garis, diberi garis. Contoh, silakan dilihat semuanya pada layar. Pada layar, semuanya ya dilihat. Pada tanggal 1 Januari, ditulis di kolom tanggal. Kemudian di soal itu ada persediaan 200 unit, hanya Rp2.500. Itu kalian tulis di pembelian sebesar 200, karena unitnya sudah ada kan 200. Kemudian hanya 2.500, jumlah total Rp500.000. Langsung dipindahkan ke kolom sisa. 200 unit, Rp2.500, harga totalnya Rp500.000. Ini kalau sudah selesai, kalian siapkan penggaris, digaris di bawahnya. Garis. Ya, setiap transaksi digaris. Gimana? Saya sudah nyatat. Ya, ditarik garis Mbak yang belum. Tarik garis ya.
Ini kita, kemudian berikutnya, kita lanjutkan tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya, tanggal 10 Januari. Perhatikan cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya. 10 Januari, itu pembelian ya, maka masukkan di kolom pembelian. Berapa unit? 400 unit. 400 Harganya unit. berapa? 3.000. Harganya 3.000, Ya. jumlah Harga totalnya 1.200.000. Iya. Kemudian cara mengerjakan ke kolom sisa. Cara mengerjakan ke kolom sisa, jumlah Yang yang atas. ada di atasnya tadi diturunkan. Oke. Diturunkan 200 maksud saya. Kemudian harga per unitnya 2.500, harga totalnya Rp500.000. Itu sama di atasnya. Baru yang tadi pembelian tadi dipindahkan di bawahnya. Tarik ke sisa. Pinter. Sampai ini semuanya paham kan? Paham. Yang lain coba, yang lain? Wah. Sudah paham semuanya? Insyaallah. Oke. Ditarik garis, Mbak. Ditarik garis. Ditarik garis. Sudah selesai. Setelah tarik garis sudah selesai, kita lanjutkan yang berikutnya. Transaksi berikutnya. Ya, transaksi berikutnya. Tanggal 15. Penjualan 400 unit. Coba lihat 400 unit. Kenapa ini dihitung 200? Ini kita ambil yang di atas ini, Mbak. 200 ini. 200 kita pindahkan di sini. 200 unit. Harga per unitnya 2.500 ya. Kemudian harga totalnya Rp500.000. Berhenti dulu. Sampai ini. Kemudian ini kenapa angka 200? Angka 200 ini maksudnya adalah karena tadi kita menjual 400 unit. Kalau sudah angka ada 200, maka tinggal 200 ini. Tinggal 200 ini, harganya mengikuti yang 3.000. Kenapa 3.000? Karena yang 2.500 sudah terjual. Yang 3.000 ini kita pindahkan di sini. Sehingga 200 kali 3.000 sama dengan 600.000. Ya. Cara mengerjakannya yang di sini. Kenapa di sini angka 200? Karena di sini ada sisa 400, dijual 200, maka tinggal 200. Ini 200, harganya ini diturunkan 3.000, sehingga 200 unit kali Rp3.000 sama dengan Rp600.000. Sampai ini ada pertanyaan? Anak-anakku? Bisa semuanya? Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada soal semuanya bisa mengerjakan dan bisa mendapatkan nilai yang baik semuanya. Kita lanjutkan berikutnya setelah transaksi tanggal 15 selesai. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Tanggal berapa setelah tanggal 15? Tanggal 25. Tanggal 25. Dilihat tanggal 25 itu transaksinya apa? Pembelian atau penjualan? Pembelian. Kita masukkan di kolom pembelian. Berapa unit? 300. Berapa unit yang dibeli? 300. Harganya per unit berapa? 3.500. Kita kalikan 300 kali 3.500 sama dengan 1.050.000. 1.050.000 rupiah. Kemudian kita pindahkan ke kolom sisa. Caranya, yang sisa di atas tadi diturunkan dulu. 200 unit. 3.000 rupiah diturunkan dulu per unitnya. 600.000 rupiah ini harga totalnya turunkan. Baru ditambahkan dari pembelian yang 300 unit, per unitnya 3.500 dan harga totalnya 1.050. Ini ya, dipindahkan saja, hanya dipindahkan. Ampun. Ya. Setelah tanggal 25 Januari, tanggal berapa lagi? Kita lihat ke bawah. Transaksinya tanggal berapa? Tanggal 28 ya, tanggal 28. Saya percaya nanti kalau kalian perhatikan bisa untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan metode FIFO.
Tanggal 28, dilihat tanggal 28 itu kegiatan apa pada transaksi? Jualan. Penjualannya 300 unit, tidak ada dalam soal, tidak ada rupiahnya. Caranya bagaimana? Caranya ini tidak langsung 300, tidak langsung 300. Kenapa tidak langsung 300? Apa jawabannya? Kenapa tidak langsung 300 ditulis di sini? Kenapa ini tidak langsung ditulis 300? Alasannya, karena di sini dalam metode first in first out, pertama masuk pertama keluar ini hanya ada 200, maka yang 200 kita pindahkan di sini. 200, harganya berapa? 3.000. 3.000, maka totalnya 600.000. Sekarang saya minta untuk siapa yang bisa jawab. Kenapa di sini angka 100? Kenapa ini angka hampir sama dengan transaksi tanggal 15 ini? Kenapa ini angka 100? Bagaimana? Karena menjual 300 unit, sudah ada angka, sudah ada tertulis 200, maka yang dijual sebanyak 100. Ini angka 300, kalau sudah dijual 100, maka di sini sisanya ada 200. Harganya berapa? 3.500. Ya, terus kita kalikan menjadi 700.000 rupiah. Ya, sampai di sini semuanya sudah paham? Sudah paham semuanya? Terus kita lihat dalam soal itu transaksi terakhir tanggal berapa? Tanggal 30 ya, tanggal 30. Tanggal 30 kita lihat di sini ya, 30 kita tulis di kolom tanggal 30. Transaksinya apa? Pembelian. Maka ditulis di pembelian. Pembelian 100. Berapa harga per unitnya? 4.000. Kita kalikan berarti 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Tinggal kita pindahkan. Jadi berapa besarnya persediaan akhir? Atau kita turunkan dulu yang di atas tadi 200 unit, 3.500 rupiah per unitnya, sehingga harga totalnya 700.000 rupiah. Dan yang pembelian ini tadi kita pindahkan di bawahnya, sehingga itu namanya persediaan akhir. Sehingga kita simpulkan di bawahnya. Penetapan persediaan barang dagang akhir dengan menggunakan metode FIFO sebesar 700.000 rupiah ditambah 400.000 rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Ya, anak-anakku pintar semuanya. Barangkali ada yang belum paham ini, anak-anakku? Yang nomor 1, Bu. Yang nomor 1. Yang nomor 1 berarti yang harga pokok penjualan. Bu. Yang harga pokok penjualan. Ya. Ini semuanya bisa. Jadi nggak bisa ya? Udah bisa. Yang nomor 2 sudah paham, Bu. Cuma yang nomor 1 belum paham. Nomor 1 ya. Sekarang kita ke nomor 1. Nomor 1 yang mana? Yang di kolom ini apa yang di bawah ini yang menggunakan ini? Karena yang menggunakan itu aja, Bu. Yang menggunakan ini, yang menggunakan ini. Ya, yang ini. Ya, kita mulai, Mbak. Semuanya. Pertanyaan 1 untuk semua. Cara mencari harga pokok penjualan atau biasa dengan kata lain cost of goods sold. Ini rumusnya persediaan barang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang akhir. Caranya kalian menggunakan ore-orean, Mbak. Menggunakan ore-orean. Cara menggunakan ore-orean ya. Persediaan barang awal 500.000 rupiah ini. Gimana? Yang 1 Januari itu. Ya, namanya saja awal berarti pada awal ya, berarti tanggal 1 Januari. Januari. Oke. Kita mulai coba diorek-orek.
pakai uraian maksud saya. Semuanya mengikuti ya, semua mengikuti. Kalau misalkan yang belum paham yang ini, persediaan barang awal ini Rp500.000 itu asalnya dari pada soal itu tanggal 1 Januari. 1 Januari. Persediaan awalnya berapa? 200 unit. A-nya berapa? 2.500. Itu dikalikan. Silakan dikalikan. 200 unit dikalikan Rp2.500 sama dengan Rp500.000. Bisa kan ini? Bisa. Nah, ya, sekarang pembelian bersih. Pembelian bersih untuk soal ini ada transaksi 3 tanggal ya. Tanggal 10, tanggal 25, tanggal 30. Sama 30. Ya, tiga-tiganya nanti kita jumlahkan dengan harga yang beda. Kita jumlahkan dengan harga yang berbeda. Diurek-urek dalam urek-urekan. Di buku lain, diurek-urekan ya. Diurek-urekan. Perhatikan lagi. Pembelian bersih untuk tanggal yang 10 Januari itu kan 400 unit. A-nya Rp3.000. Dikalikan coba. 1.100.000, 1.200.000. Ya. Rp1.200.000. Silakan ditulis di uraian. Transaksi yang kedua. Pembelian 300 unit, A-nya Rp3.500. Kita kalikan. 300 unit dikalikan Rp3.500 sama dengan Rp1.050.000. Rp1.050.000. Di situ ditulis coba dirorek. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 30. 100 unit A-nya Rp4.000 dikalikan sama dengan Rp400.000. Ya, kita jumlahkan semuanya, Mbak. Rp1.200.000 ditambah Rp1.050.000 ditambah Rp400.000. Kita jumlahkan totalnya menjadi Rp2.650.000. Ya. Itu ditambah, Bu? Iya, ditambah. Yang ditambah semuanya. Nggih, Bu. Ya, ditambah semuanya. Iya. Setelah ketemu Rp2.650.000, kita tambahkan persediaan barang awal. Itu namanya barang tersedia untuk dijual. Kita tambahkan, Mbak. Di layar ada Rp3.150.000. Layar sudah ada, ya kan? Iya. Kemudian persediaan barang akhir. Persediaan barang akhir itu coba dicari caranya. Ini kan caranya udah tahu ya. Coba dicari caranya. Tadi persediaannya kan 200 unit. Pembelian bersihnya tadi kan 400 unit ditambah 300 unit ditambah 100 unit kan 800 unit. Berarti kan jumlahnya kan 800 unit. Kita tambahkan dengan yang 200 unit kan sama dengan berapa? 1000 unit. 1000 unit. Kemudian penjualannya berapa? Penjualannya kan tanggal 15 sama tanggal 28. Berarti berapa penjualan? 700 unit. Ya kan? 700 unit. Asalnya dari 400 unit ditambah 300 unit. Ya, udah bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa. 1000 unit dikurangi 700 unit ada berapa? 300 unit. Pinter, ya, ada 300 unit. Sekarang kita tentukan persediaan akhirnya. 300 unit itu kita kalikan berapa rupiah? Caranya, karena menggunakan metode FIFO, first in, first out, berarti barang masuk pertama, keluar pertama, maka nanti barang yang digunakan harganya yang belakangan. Tadi ada 300 kan? Coba direk ya. Tadi ada 300 kan? 300 itu
Berarti barang akhir kan yang ada, karena yang barang awal sudah dijual. Tanggal 30 Januari kan ada barang sebanyak berapa? 100. 100 unit. Ya, ditulis dulu. 100 unit A Rp4.000. Honorean. Sudah ketemu? Ya. Sekarang yang tadi kan 300 persediaan akhirnya kan 300 unit kan, Mbak? Ya, karena ada 100 unit maka tinggal berapa unit? 200. Iya, pintar. 200. 200. Ya, 200 unit. 200 unitnya akan kita kalikan yang mana? Yang tanggal 30, ya tanggal 30, tanggal 25 apa tanggal 10? Tanggal 30. 30. Ya 30 tadi kan sudah. Berarti kita kalikan yang tanggal berapa? 25. 25 apa? 25 apa 10? 25. Ya, 25. Kenapa tidak tanggal 10? Karena tanggal 10 sudah terjual. Barang masuk yang pertama keluar pertama. Sehingga kita kalikan 3.500. Silakan diorek-orek. 200 unit dikalikan 3.500 sama dengan berapa? 700.000 Rupiah. Ya. Kalian jumlahkan 400.000 rupiah ditambah 700.000 rupiah menjadi 1.100.000 rupiah. Ya. Akhirnya harga pokok penjualan ketemu. Barang yang tersedia untuk dijual itu 3.150.000 rupiah dikurangi persediaan barang akhir 1.100.000 rupiah. Maka harga pokok penjualan sebesar 2.050.000 rupiah. Ya. Sampai ini masih ada yang kurang paham? Sampun jelas. Ya, alhamdulillah, sampun jelas. Nanti soal yang sudah di-share kemarin nanti segera dikumpulkan. Paling tidak nanti hari Kamis pertemuan yang akan datang hari Kamis ya, karena hari Kamis ya, hari Kamis. Karena saya minta nanti hari Senin nanti kita Google Meet lagi untuk pembahasan metode LIBO. Ada pertanyaan? Gimana? Guru di Japri, Bu. Ya dikumpulkan di Japri nggak apa-apa. Kumpulkan di Japri ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya sudah. Anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran pada siang hari ini saya akhiri sekian. Tetap semangat dan tidak lupa nanti kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan kemarin ya. Dikumpulkan nanti paling akhir hari Kamis ya, hari Kamis. Silakan dikumpulkan semuanya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.